Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillahirrahmanirrahim sahabat Quran dimanapun berada. Senang sekali saya berjumpa lagi dengan sahabat Quran. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu, dan kalaupun ada yang lagi sakit sambil nonton vlog saya, semoga sehat selalu. Semoga diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas seperti biasa. Dan untuk Anda yang sedang sibuk, semoga Allah mudahkan urusannya, kemudian tercapai cita-citanya, tercapai apa yang diinginkan, semoga yang terbaik untuk semuanya. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah subscribe, like, share, komen tentu saja. Dan hari ini saya akan berbagi lagi seperti biasa. Dan gimana dengan vlog-vlog sebelumnya, jangan lupa untuk ditonton sampai selesai agar ilmunya sampai juga, dan sampai kemudian bisa diamalkan. Insya Allah semoga Allah mudahkan urusan kita. Nah, hari ini saya akan berbagi mengenai, ini masih nyambung dengan yang vlog, dimana bagaimana sih caranya membuat lembaga Quran atau rumah tahfiz atau taman Quran atau TPA dan sebagainya. Nah, hari ini saya akan berbagi bagaimana sih kok Quran School Kuningan sendiri, kami gitu mempunyai program-program yang memang itu tidak kami tidak mengambil dari program yang lain, itu original kami gitu ya. Terinspirasi dari beberapa, mungkin ketika kita melihat TV, melihat YouTube atau melihat video-video yang lainnya. Nah, yang akan saya bahas di sini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan program-program di lembaga kita, gitu ya. Bagaimana kita bisa memunculkan program-program yang memang tidak harus sama, gitu ya, dan nggak sama dengan lembaga lain, atau bagaimana mengembangkan atau memunculkan ide yang bagus atau ide yang kreatif untuk lembaga Quran itu sendiri. Jadi kita tidak hanya proses belajar mengajar gitu ya, tetapi banyak yang harus kita lakukan, harus kita buat gitu ya, agar tidak monoton, dan program itu menarik, membuat orang tuh tertarik untuk datang dan mengaji di lembaga kita gitu ya. Nah, ada hal-hal yang memang harus perlu kita gali atau harus kita cari agar kita terinspirasi dan bisa membuat program itu gitu ya. Dimana kalau saya contohkan, dimana di Quran School Kuningan ada beberapa program yang sangat menarik, dan memang ini tidak ada di Kota Kuningan sendiri, dan mungkin di Jawa Barat atau alam ya, apakah ada yang sama. Mungkin orang-orang ikut gitu atau mengambil gitu ya, contoh wisuda Quran gitu ya. Kalau kami itu tidak menggunakan istilah wisuda Quran, dan kami menggunakan ini benar-benar originalnya kami, tercetus, tiba-tiba tercetus gitu ya, dengan namanya Tahfiz Award ya. Ini terinspirasi dari award-award yang lain. Kenapa gitu ya? Mereka sang artis gitu ya, penyanyi-penyanyi gitu ya, yang notabene mereka membuat hiburan gitu. Sedangkan kita yang sudah luar biasa gitu ya, sudah menghafal Quran, yang bisa mengantarkan kita ke surganya Allah dan mengantar kita ke ridhonya Allah, insya Allah gitu ya. Kenapa gitu nggak seperti mereka yang diagungkan gitu ya, sampai mereka ketika mau datang ke awards itu, ke acara itu, cantik banget gitu ya, amazing gitu, bajunya apanya, dan ketika mereka ditepuk tangan, ketika mereka masuk program apa saja gitu ya, nominasi apa aja, mereka sangat bangga meskipun bukan pemenangnya. Nah, inspirasi itu kita ambil gitu ya. Kenapa penghafal Quran tidak seperti itu? Bahkan ketika penghafal Quran hanya menghafalkan anak gitu ya, hanya menghafalkan 5 ayat, 2 ayat, kenapa nggak dihargain gitu ya? Kenapa harus orang-orang yang sudah hafal 1 surat untuk diwisuda? Bukankah untuk hafal 2 ayat, 5 ayat itu udah Masya Allah banget? Karena seperti yang sudah kita tahu atau yang baru tahu nih, menghafal ayat itu tidak hanya menghafal ayatnya saja, bahkan ketika kita membacanya saja 3 ayat, 2 ayat itu kan pahalanya luar biasa. Apalagi 1 ayat itu ada berapa huruf? Karena 1 huruf itu udah 10 kebaikan gitu ya. Makanya kenapa dengan anak-anak, dengan orang-orang yang sudah menghafal 5, 10 ayat tidak dikasih penghargaan? Nah, maka dari itu Quran School Kuningan mempunyai program original itu Tahfiz Award ya, memberikan penghargaan kepada mereka, insan-insan, hamba-hamba yang sudah menghafalkan berapapun yang sudah mereka hafalkan. Nah, itu gitu ya, saya berikan contoh, yaitu menginspirasi mungkin ketika tidak ada salahnya ketika kita melihat sesuatu video atau apa, kita tidak melihat mudaratnya, atau kita tidak sering lihat. Mungkin ketika Allah menghadirkan, kok saya mau nonton ini, Allah memberikan memberikan pelajaran bagi kita. Saya bisa, kayaknya bagus ya. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sering-sering keluar gitu ya. Makanya kenapa disebut tadabur, tadabur itu tidak hanya menikmati,
teman-teman, sahabat Quran. Jadi tadabbur itu tidak hanya menikmati atau yuk kita tadabbur alam gitu, hanya menikmati saja, tapi Allah meminta kita untuk pelajaran apa sih yang harus kita ambil, hikmah apa yang kita ambil. Dan ketika kita Allah takdirkan melihat sesuatu gitu ya, kita nggak niat gitu, atau keluarga kita, saudara kita nonton apa gitu, karena mungkin itu mudarat bagi kita, tapi yang kayak gini tuh kok bisa rame, gimana caranya Quran rame gitu ya, gimana caranya kalam-kalam lo juga, pesan cinta lo juga rame, gitu. Jadi ada semuanya itu tidak kebetulan, tapi semuanya Allah sudah takdirkan gitu, bagaimana caranya kita mempunyai kita mengambil hikmahnya, mengambil pesan cintanya, mengambil bisik-bisik cinta Allah gitu ya. Nah seperti itu. Jadi teman-teman yang pertama harus sering tadabbur gitu, baik di lingkungan, video atau apa, sering-sering untuk berimajinasi begini ya gitu. Karena kami juga di Quran School ini tidak terduga gitu bisa menghadirkan Tahfiz Award gitu di Kuningan sendiri. Tidak ada Tahfiz Award, mereka lebih ke wisuda, dimana ketika waktu dulu itu wisuda lagi booming, semua sekolah wisuda gitu, mereka berlomba-lomba untuk menghafalkan satu surat, maka anak-anak yang memang lemah dalam hafalan, kemudian berkecil hati nggak mau ikutan gitu, karena mohon maaf ada iklan berkecil hati nggak mau ikutan karena memang belum hafal semua, padahal ketika anak-anak yang memang belum hafal atau lemah di hafalan ketika diikutkan gitu, meskipun mereka hanya setengah surat, kemudian kita kasih penghargaan, semangat, mereka bisa tetap ke panggung, itu mungkin aja menjadi hidayah bagi mereka untuk semangat lagi, ngapalinnya jadi semangat, jadi mau gitu, kok seneng bisa ke panggung, kok seneng ada yang menghargai gitu ya usaha kita gitu, apalagi hanya spotlight dan sebagainya. Nah itu gitu, jadi kita harus sering-sering tadabbur gitu ya. Jadi kalau ada yang datang ke kehidupan kita itu bukan semata-mata hanya sepintas, tapi membuat kita terus berpikir, bukankah Allah meninggikan derajat bagi orang-orang yang berpikir. Dalam Al-Quran itu banyak berpikir ulul albab begitu ya. Nah, dan yang kedua itu kita harus sering-sering menggali apa sih program-program apa yang diminati oleh masyarakat, atau masyarakat tuh pengen apa sih sebenarnya gitu ya. Program apa yang membuat masyarakat tuh kayaknya idenya tuh atau program itu lucu gitu, menarik gitu, dan itu tidak ada gitu ya, tidak ada di tempat lain gitu. Nah mungkin ada juga mungkin di tempat salah satu sahabat Quran secara tidak langsung gitu ya, takdirkan seperti itu. Contoh di Quran School Kuningan itu ya, di Balita juga ada Tahfiz Outdoor gitu ya, itu terinspirasi juga dengan yang namanya kenapa kita ngapain harus ada di kelas gitu, dan itu memunculkan bahwa anak-anak tuh kalau yang namanya hafalin itu atau murojaah itu harus di kelas, harus di dalam kelas gitu. Kita mengajarkan pada mereka bahwa di mana kita berada, di mana kita berpijak, bahwa kita harus ngapalin gitu. Kalaupun di mobil kita bisa murojaah gitu ya. Ketika kita di luar, main di taman, di hutan, mana aja gitu. Kalau di hutan tuh kalau di Kuningan tuh Palu Tungan gitu ya. Ketika mereka diajak bermain di taman sama orang tuanya, yang mereka ucapkan tuh adalah hafalannya gitu ya. Jadi guru atau sekolah itu mengajarkan dimanapun kamu berpijak, selain di tempat-tempat yang kotor ya, contohnya di tempat sampah atau di kamar mandi atau WC, anak-anak merojaah gitu, di mana saja kita bisa menggaungkan kalamnya, kita bisa membacakan kalamnya. Itu mengajarkan pada anak bahwa hafalan itu, belajar itu tidak hanya di kelas, tidak hanya di ruang tertutup, tapi di mana saja mereka harus dekat dengan Allah, dengan cara merojaah gitu ya, agar hafalannya tidak lupa gitu ya. Jadi yang pertama mentadabbur, yang kedua harus melihat masyarakat butuh apa sih gitu ya, dan apa yang menarik di masyarakat. Nah ini menarik juga di masyarakat, ternyata para ibu bapak gitu, orang tua gitu menarik gitu, jadi suka dengan mungkin pembelajaran di luar gitu ya, gitu ya. Jadi lembaga Qurannya silakan terus di upgrade gitu ya, memunculkan ide yang menarik, atau mungkin aja nanti ada ide-ide di mana Quran roadshow gitu ya, roadshow Quran gitu. Apa roadshow Quran? Mungkin teman-teman bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain agar kita bisa ke sana, boleh dites hafalannya apa saja gitu, boleh berapa ayat pun, mereka mungkin nanti tercetus gitu, masih tersemangati gitu. Wah, ada QS ya gitu. Ada dulu itu inspirasi saya bagaimana QS roadshow gitu. Jadi Q Store Quranic School setoran Tahfiz on the Road gitu. Jadi
kita mendatangi suatu lembaga, sekolah atau komunitas lain, kita akan datang, kita akan bersilaturahim untuk memberikan pengalaman ilmu kepada mereka, ilmu Quran, kemudian mengetes hafalan mereka, dan itu lembaganya boleh ditentukan oleh kita, An-Najat mamanya, atau mereka komunitas sendiri atau lembaga sendiri atau sekolah mereka yang ingin yang menentukan suratnya atau Al-Kahfi berapa dan tidak ditentukan ayatnya. Nah, itu kan memunculkan bahwa mereka menghafal Quran itu tidak harus ke pesantren gitu ya. Bagi orang-orang yang memang ditakdirkan semua belum nggak masuk ke pesantren, tapi mamanya ke sekolah negeri gitu ya. Itu juga memunculkan bahwa yang harus ngapalin itu nggak harus ke lembaga Quran, dimanapun mereka berada, mereka bisa ngapalin. Dengan adanya manfaat kita lembaga Quran kita bisa bersilaturahim. Seneng ya ada QS, saya bisa setoran, mereka datang ke kita, dan ini pertama kali loh saya hafalan gitu, dites hafalan, kita datangin gitu, kita memberikan pelayanan gitu yang terbaik gitu ya. Jadi ada Q Setor, Quranic School, Tahfidz on the Road, bisa seperti itu ya. Jadi melihat ini terinspirasi dari program TV juga, kok mereka ada roadshow gitu ya. Roadshow nyanyi, roadshow keliling, roadshow-nya tuh keliling dunia nyanyi gitu ya. Nah, kenapa yang manfaat luar biasa kita enggak manfaat yang luar biasa, kalam Allah yang luar biasa kita enggak sebarkan gitu ya. Dan itu luar biasa dan pahalanya mengalir deras gitu ya, kalau kita bisa menjemput atau kita datangin gitu tempat-tempat ya. Nah, jadi kita harus sering lihat program-program gitu ya, lihat program-program, bukan melihat apanya, tapi melihat program-program yang senantiasa kok diminati orang-orang gitu ya, diminati orang-orang masyarakat. Nah, selanjutnya yang harus perlu dikembangkan adalah kita harus terus mencerger gitu ilmu kita gitu, ilmu kita boleh dengan studi banding gitu ya, saling bersilaturahim ke lembaga-lembaga lain gitu, dan kita tidak harus ngambil sepenuhnya teman-teman, kita tidak harus ngambil sepenuhnya gitu, telan-telan, karena kalau mengambil sepenuhnya sebenarnya ada beberapa kekurangannya. Kita harus benar-benar dilatih, terus nggak ngerti, nggak paham, tapi kalau kita tidak ngambil sepenuhnya, kita sendiri yang menggolak-golakan gitu ya, oh begini ya begini, nanti kita akan mahir gitu, karena tidak sepenuhnya dari sana. Kalau kita ngambil sepenuhnya itu nanti kita harus belajar dari awal, kadang nggak paham gitu ya, terus ada sesuatu yang memang resep dari dia tapi tetap aja beda tangan, beda apa gitu, sama dengan masak gitu, resepnya mah sama tapi kok beda tangan, beda ini kok jadi tetap berbeda jadinya gitu. Jadinya seperti itu teman-teman, untuk mengembangkan satu lembaga Quran. Dan juga dan yang terakhir itu program-programnya itu coba dipraktekkan di kelas-kelas yang kecil dulu gitu ya, atau membumingkan di acara-acara yang kecil, hanya sebatas RT gitu ya, panggil-panggil gitu, gratis dulu gitu. Nanti kalau sudah berhasil bagus, nanti mereka dari mulut ke mulut juga mengatakan ini bagus loh, ini sekada saya ikut di sini gitu ya, boleh gitu ya. Jadi setiap TPA-nya, MD-nya teruslah melakukan, tidak hanya lomba-lomba tahfidz aja atau lomba-lomba hafalan aja, maksudnya lomba-lomba Quran aja, mungkin saja dengan lomba-lomba yang lain gitu yang bisa kita gali gitu ya. Coba praktekkan lomba ini, coba lakukan ini, bisa jadi kan lomba gitu ya. Kalau saya di Quran School Sukunian memang tidak pernah mengadakan lomba gitu, lomba tahfidz, lomba tahsin, tapi sekiranya memberikan masyarakat, edukasi masyarakat, ayo Tahfidz Award gitu ya, lebih ke Tahfidz Award. Pokoknya program-program yang kecil yang senantiasa kita merasa itu adalah sepele, tapi mungkin aja sangat bagus untuk masyarakat, sangat berguna untuk masyarakat. Maka jangan pernah takut untuk mencoba, jangan pernah takut untuk melakukannya. Insya Allah dengan niat baik, kemudian dengan niat yang tulus, tidak patah semangat, kemudian selalu belajar dan terus meminta perlindungan Allah SWT, ridho Allah SWT. Insya Allah teman-teman bisa berhasil deh lembaganya. Pokoknya semoga selalu sukses dunia akhirat. Lembaganya juga sangat bisa bermanfaat untuk orang sekitar gitu ya. Dan juga sangat dinanti kehadirannya. dinanti kehadirannya. Itu saja sahabat Quran Ibu Porada. Semoga selalu bermanfaat dan terima kasih banyak sudah nonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Nanti kita ketemu lagi di vlog selanjutnya atau video selanjutnya. Amin. Insyaallah semoga pertemukan. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran.